Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tanfa'u man qalaha yawma liqa'ih. Wa ashhadu anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ashrah bil ilmi sudurana wa nawwir qulubana wa sahhi bihi ajsadana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Ma'asyiral kiram, hadirin hadirat, kaum muslimin kaum muslimat, qaimin qaimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana sampai saat ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan ini sudah menuju kepada penghujung Ramadan. Tinggal 1 atau 2 hari ke depan Ramadan akan meninggalkan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan pada hari yang tersisa ini Allah Tabaraka wa ta'ala tetap memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa serta ibadah-ibadah yang terkait dengan ibadah Ramadan. Semoga Allah jadikan amalan yang dengannya kita menutup Ramadan kita di tahun ini amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, dan semoga seluruh ketaatan yang telah kita lakukan di dalam bulan Ramadan Allah jadikan sebagai pemberat timbangan-timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Karena sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba kelak pada hari kiamat adalah beratnya timbangan kebaikannya di sisi Allah Tabaraka wa ta'ala. Allah mengatakan, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan keburukannya, maka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, kata Allah Azza wa Jalla. Dan sebaliknya, barang siapa yang timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya, itulah orang-orang yang mendapatkan pintu kerugian dari Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kembali kita melanjutkan kajian yang sudah kita sampaikan 2 hari yang telah berlalu, bagaimana pentingnya kita menjadikan Nabi SAW sebagai suri tauladan, terutama di akhir-akhir Ramadan, agar kita menutup ibadah Ramadan kita dengan amalan-amalan saleh, amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW dan dilakukan oleh para sahabatnya. Dengan itu Nabi SAW menutup amal Ramadannya, dan dengan itu para sahabat menutup amal Ramadannya. Bertujuan apa? Bertujuan hikmah disyariatkannya ibadah Ramadan agar kita dapatkan menjadikan diri kita insan-insan yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa biiznillah di dalam bulan Ramadan, lewat puasa yang kita lakukan, lewat qiyam yang kita lakukan, lewat tarawih yang kita lakukan, lewat harta yang kita dermakan, lewat zikir yang kita lantunkan, lewat Al-Quran yang kita baca, dimudahkan pintu-pintu ketakwaan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Bagaimana benih-benih ketaatan yang kita tanam di dalam bulan Ramadan ini tetap kita bisa lakukan pasca Ramadan. Maka pentingnya kita menjadikan Nabi SAW sebagai qudwah, sebagai suri tauladan. Dan pada pertemuan yang telah berlalu, ma'asyira al-ikhwah qaimin qaimat, telah kita sampaikan
bagaimana Nabi SAW menghidupkan 10 hari terakhir Ramadan. Kana Nabi SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Kesungguhan Nabi SAW di 10 hari terakhir Ramadan itu berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Ibadah yang dilakukan oleh Nabi lebih banyak. Ibadah yang dikerjakan oleh Nabi SAW lebih banyak dengan hari-hari sebelumnya. Dan telah kita sebutkan sebagian kaum salaf bagaimana mereka menghidupkan 10 hari terakhir Ramadan. Pada pertemuan yang berkah ini, ma'asyira al-ikhwah, kita akan menyampaikan satu amalan beserta hikmahnya. Ini disampaikan oleh Nabi SAW, diperintahkan oleh Nabi SAW, dilakukan oleh seluruh para sahabat, dianjurkan oleh Nabi SAW dan dilakukan oleh Nabi SAW. Dan tujuannya merupakan tujuan yang besar. Yang kita maksud, ma'asyiral ikhwah, perintah Nabi SAW untuk menunaikan zakatul fitri, untuk menunaikan sadaqatul fitr. Al-amalul yasir, ini amalan yang ringan dilakukan biiznillah, wal ajru fihil kabir, akan tetapi di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan yang sangat besar. Di dalamnya ada hikmah yang begitu besar. Di dalamnya ada hikmah yang begitu mulia yang disampaikan oleh Nabi SAW. Di dalam sebuah hadis, ma'asyiral ikhwah, yang datang dari jalan Ibnu Abbas, begitu juga Ibnu Umar, dengan lafaz yang berbeda akan tetapi memiliki kesamaan makna. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga dikeluarkan oleh Imam Daruqutni, kemudian juga dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan Imam Hakim mensahihkan hadisnya, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim min al-lawi war-rafathi wa tu'matan lil masakin. Faman addaha qabla as-salati fahiya sadaqatun fahiya zakatun maqbulatun. Wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun min as-sadaqat. Dari Ibnu Abbas, Allah ridha kepada mereka berdua, kedua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas namanya Abdullah, anak daripada Abbas, dan Abbas adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak daripada Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib, saudara daripada Abdullah Abu Rasulillah, orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitr. Sebagian para ulama mengatakan, terutama dari kalangan Ahnaf, mengatakan apabila perintah itu datang dengan kalimat fardu, datang dengan kalimat fardu, menunjukkan perintah itu lebih tinggi kedudukannya daripada sekedar wajib, lebih tinggi kedudukannya daripada sekedar wajib. Walaupun perkataan ini kita tidak menelan secara mentah-mentah, tetapi ini sebagai perbandingan, sebagai analisa, menunjukkan bagaimana tingginya kedudukan zakatul fitr. Maka seorang muslim, seorang muslimah tidak boleh melalaikan menunaikan zakatul fitr, menunaikan sadaqatul fitr yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr. Kepada siapa diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dzakarin wa ala untha. Diwajibkan kepada laki-laki dari kalangan orang yang beriman, dari kalangan wanita, dari kalangan orang-orang yang beriman, ala saghirin wa ala kabirin. Begitu juga diwajibkan kepada anak-anak atau kepada orang yang sudah dewasa. Bahkan disebutkan oleh ahli ilmu, apabila seorang wanita melahirkan bayinya,
fi sabahi Idul Fitri qabla as-salah, di pagi hari raya Idul Fitr sebelum melaksanakan salat, maka wajib ditunaikan untuk bayi tadi sadaqatul fitr. Yang menunaikan adalah walinya. Ini menunjukkan ma'asyiral ikhwah bagaimana tinggi kedudukan daripada sadaqatul fitr. Maka hukumnya adalah kewajiban yang wajib dikeluarkan, kemudian dikeluarkan oleh orang-orang yang beriman, laki-laki, wanita, anak-anak, atau orang yang sudah dewasa. Bahkan disebutkan juga oleh sebagian dari kalangan ahli ilm, pendapat jamahiru ahli ilmi, mayoritas para ulama, hatta 'alal majnuni yukhraju an, sampai untuk orang yang gila juga dikeluarkan oleh walinya atau orang yang mengurusnya. Ini pendapat mayoritas dari kalangan ahli ilm. Ini menunjukkan bagaimana tingginya kedudukan sadaqatul fitr. Kemudian Nabi mengatakan, disebutkan oleh Ibnu Abbas, tuhratan lis-shaimi minal lawwi war-rafath. Apa tujuannya? Apa hikmahnya? Disyariatkan di akhir Ramadan sebuah ibadah, sebuah amalan. Ibnu Abbas menyebutkan tuhratan lis-shaim, sebagai pembersih diri bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia atau ucapan yang sia-sia. Ini hikmah begitu besar disebutkan oleh Nabi SAW yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Oleh karenanya ma'asyiral ikhwah, begitu nanti kita tunaikan sadaqatul fitr fi akhir Ramadan atau fi sabah Idul Fitr, tunaikan sadaqatul fitr tidak hanya sekedar melepaskan kewajiban agar kita tidak berdosa. Tidak hanya itu, iya itu salah satunya. Kita tunaikan agar kita tidak berdosa karena ini kewajiban. Kita tunaikan karena ini kewajiban, perintah yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Tetapi di samping itu ma'asyiral ikhwah, linastash'ir, hendaknya kita merasakan, begitu kita menunaikan, kita rasakan tujuan pelaksanaan ibadah yang mulia ini. Apa tujuannya? Tuhratan lis-shaim, mensucikan diri seorang yang melakukan puasa. Dari apa disucikan? Dari sesuatu yang sia-sia. Qaulan wa amalan, ucapan yang sia-sia masih terucap selama Ramadan, perbuatan yang sia-sia masih terlakukan selama Ramadan, bahkan perbuatan dosa masih kita lakukan di dalam bulan Ramadan, ucapan yang mengandung dosa masih kita lakukan di dalam bulan Ramadan, masih kita ucapkan dalam bulan Ramadan. Sucikan itu semua, bersihkan itu semua dengan menunaikan zakatul fitr. Al-amalul yasir ya ikhwah, amalan yang ringan biidznillah dilakukan, terutama bagi orang-orang yang diberikan kelapangan oleh Allah tabaraka wa taala, begitu mudah untuk dilakukan. Wal ajru fihil kabir, akan tetapi ganjaran di dalamnya begitu besar, hikmah di dalamnya begitu besar untuk mensucikan diri orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Karena seperti apapun kita menjaga ketekunan beribadah di dalam bulan Ramadan, pasti ada sesuatu yang sia-sia yang kita lakukan. Pasti ada yang kita lakukan. Kadang kita lalai, kadang kita tidak khusyuk salat. Di dalam bulan Ramadan lisan kita masih berucap dengan sesuatu yang tidak Allah cintai, bahkan melakukan kemungkaran. Begitu juga amalan-amalan kita. Begitu banyak amalan yang penuh dengan sia-sia masih kita lakukan dalam bulan Ramadan. Bahkan sebagiannya adalah dosa, maksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Maka begitu kita menunaikan zakatul fitr, harapkan di dalamnya ini ibadah, ini amalan untuk mensucikan diri kita di sisi Allah tabaraka wa taala. Maka yang pertama Nabi mengatakan tuhratan lis-shaim, sebagai pembersih diri bagi orang-orang yang berpuasa dari ketersia-siaan. Kemudian yang kedua ma'asyiral ikhwah, hikmah yang kedua disebutkan oleh Nabi, disampaikan oleh Ibnu Abbas, wa tu'matan lil masakin, sebagai bentuk bantuan makanan bagi orang-orang yang membutuhkan. Artinya apa? Di situ ada makna sosial. Ini tidak hanya murni ibadah antara seorang hamba dengan sang pencipta, akan tetapi di situ ada makna kebaikan-kebaikan sosial.
Dan kebaikan-kebaikan sosial itu ma'asyarul muslimin, itu juga kebaikan yang sangat dicintai oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Ketika seseorang mengeluarkan saudaranya dari kesulitan, itu ibadah. Dengannya seorang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang saudara dililit oleh hutang, kemudian datang saudaranya melunasi hutangnya, itu adalah ibadah. Dengannya seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu seorang muslim masuk ke dalam jurang kesempitan, sesuatu kondisi yang sulit yang menghimpit dirinya, datang saudaranya mengeluarkan dirinya dari kesulitan, itu adalah ibadah. Apa kata Nabi SAW? Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengeluarkan seorang muslim, seorang mukmin dari kesulitan, di antara kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan mengeluarkannya dari kesulitan dunia dan akhirat. Maka begitu seorang menunaikan sadaqatul fitr, itu ada makna kebaikan sosial, mengeluarkan, membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Imam Asy-Syafi'i pernah bertutur ma'asyiral ikhwah, dalam sebuah ungkapannya beliau mengatakan, li an amshiya ma'a akhi fi hajatin ahab ilayya min an a'takifa syahran fi masjidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku berjalan bersama saudaraku, kata Imam Asy-Syafi'i, yaitu saudara se-Islam, dengan tujuan membantu kebutuhannya, dengan tujuan menutupi kebutuhannya, apapun itu, mengeluarkan dirinya dari kesulitan, melunasi hutang-hutangnya. Imam Syafi'i mengatakan, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, min an a'takifa syahran fi masjidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada aku melakukan i'tikaf selama 1 bulan di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari satu sisi ma'asyarul ikhwah, ketika ada orang yang membutuhkan, kalau kita tidak bantu, begitu sulit kondisinya, begitu berat kondisinya, lalu kita tinggalkan dia terlunta-lunta, walaupun dengan tujuan kita beribadah, tapi dengan catatan ibadah itu bukan kewajiban, maka membantu saudara kita, menunaikan kebutuhan saudara kita tadi, itu lebih dicintai oleh Nabi SAW, lebih dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ketika seorang muslim melakukan ibadah, melakukan salat sunnah, melakukan i'tikaf yang bersifat sunnah, yang mendapatkan kebaikannya hanya dirinya. Berbeda dia ketika dia membantu saudaranya, menemani saudaranya, mengeluarkan saudaranya dari kesulitan, di samping dia melakukan ibadah, dengannya dia mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi ada saudara yang merasakan kebaikan-kebaikan dari amalan yang dia lakukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya ma'asyarul muslimin, 2 hikmah yang disebutkan oleh Nabi ini mesti kita rasakan begitu kita menunaikan amal sadaqatul fitri ini, begitu kita menunaikan ibadah sadaqatul fitr ini. Pertama kita rasakan ini ibadah untuk mensucikan diri kita dari sesuatu yang sia-sia, dari maksiat, dari sesuatu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua, untuk membantu saudara kita, mengeluarkan saudara kita dari kesulitan, wa tu'matan lil masakin, sebagai bentuk makanan yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi menyebutkan waktunya. Nabi mengatakan, faman addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang menunaikan zakatul fitri sebelum pelaksanaan salat, maka itulah zakatul fitri yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa man addaha ba'da as-salat fahiya sadaqatun minas sadaqat. Dan barang siapa yang menunaikan setelah salat, maka itu merupakan sedekah biasa, kata Nabi SAW. Maka keluarlah pembahasan dari hadis yang mulia ini, mata yukhraju zakatul fitr. Kapan seorang muslim, seorang muslimah mengeluarkan zakatul fitr? Maka waktunya disebutkan 2 oleh para ulama. Yang pertama adalah waktu yang diutamakan.
Jadi ketika seorang muslim, seorang muslimah menunaikan zakatul fitr pada waktu yang diutamakan, dia mendapatkan dua kebaikan. Dia mendapatkan dua pahala. Yang pertama, pahala menunaikan zakatul fitr karena dia adalah kewajiban. Dan kewajiban yang melakukan diberikan pahala, yang meninggalkan diberikan dosa. Jadi begitu dia lakukan, dia mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla karena dia menunaikan kewajiban di akhir Ramadan. Kemudian yang kedua, bagi siapa yang menunaikan pada waktu yang diutamakan oleh Nabi SAW, dia juga mendapatkan sunnah mengikuti Nabi SAW dalam waktu yang diutamakan. Kapan itu? Sabahu yaumi Idul Fitri, yaitu di pagi hari raya Idul Fitr. Maka apabila kita bisa menunaikan, tidak ada halangan bagi kita, tidak ada kesulitan bagi kita untuk menunaikan sabah yaumi Idul Fitr, maka lakukan sabah yaumi Idul Fitr. Salah satu contohnya, ma'asyiral ikhwah, kita ingin memberikan kepada tetangga kita yang membutuhkan, dan mudah kita lakukan di pagi hari raya Idul Fitr. Kalau kita berikan mungkin ke tempat yang jauh, mungkin sulit di pagi hari raya Idul Fitr. Tapi kalau kita berikan kepada tetangga kita atau orang-orang yang dekat rumahnya di rumah kita, maka tidak ada halangan bagi kita dan tidak ada kesulitan bagi kita memberikan kepadanya sabah yaumi Idul Fitr. Maka setelah kita salat subuh, kita pulang ke rumah, kita ambil zakatul fitr, kemudian kita datang ke rumahnya, kemudian kita berikan. Kita mendapatkan dua kebaikan di situ. Kebaikan yang pertama adalah menunaikan ibadah sedekahul fitr. Kebaikan yang kedua, mengikuti sunnah Nabi SAW dalam melaksanakan sedekahul fitr pada waktu yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Kemudian al-waktu tsani, kemudian waktu yang kedua, ma'asyiral ikhwah, ada yang disebut dengan al-waktul jawaz, waktu yang dibolehkan tetapi tidak diutamakan. Kapan itu? Biyaum au yaumaini qabla Idul Fitr, satu hari atau dua hari sebelum datangnya Idul Fitri. Ini dilakukan oleh sebagian sahabat dan dilakukan juga oleh sebagian kaum salaf. Tetapi sesuatu yang masyhur dari kalangan salaf, mereka menunaikan sabah yaum Idul Fitr, tapi satu hari atau dua hari sebelum Idul Fitr, maka ini diizinkan. Tetapi menunaikan jauh hari sebelum datang Idul Fitr, ini tidak dibolehkan, ma'asyiral muslimin, karena tidak terjadi atau tidak terlaksanakan tujuan disyariatkannya sedekahul fitr. Karena tu'matan lil masakin, yang dimaksud di situ adalah agar seluruh kaum muslimin memiliki makanan yang bisa dia makan di hari raya Idul Fitr, agar mereka bisa memperlihatkan syiaru Idul Fitri, diantaranya adalah al-farah. Di antara syiar berhari raya adalah memperlihatkan kegembiraan, dan itu dapat dilakukan oleh seseorang diantaranya ketika dia memiliki makanan yang bisa dia makan di hari itu. Bagi orang-orang yang tidak bisa memiliki makanan di hari itu, dikhawatirkan tidak bisa memperlihatkan syiar al-farah, karena tidak ada makanan yang bisa mereka masukkan ke dalam lambungnya, karena tidak ada makanan yang bisa mereka masukkan ke dalam perutnya. Dikhawatirkan bagi mereka-mereka yang mengalami sesuatu yang seperti ini, mereka memiliki kesedihan, ma'asyiral muslimin. Tidak ada di antara kaum muslimin yang boleh bersedih karena tidak ada makanan di 1 Syawal, di hari raya Idul Fitr. Makanya disyariatkan ibadah yang mulia ini oleh Nabi SAW. Tuhratan lis-saim minal lawi war-rafathi wa tu'matan lil masakin, kata Nabi SAW, sebagai bentuk makanan bagi orang-orang yang membutuhkan, kata Nabi SAW. Kemudian ma'asyiral ikhwah, disebutkan di dalam hadis Ibnu Umar apa yang mesti dikeluarkan, apa yang mesti dikeluarkan. Ibnu Umar mengatakan di dalam sebuah ungkapannya, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Nabi SAW mewajibkan zakatul fitr. Mewajibkan zakatul fitr. Sa'an min ta'amin, kata Ibnu Umar. Satu sa' daripada makanan. Satu sa' daripada makanan. Terjadi khilaf dari kalangan ahli ilmu. Kalimat-kalimat ta'am di situ maksudnya apa? Apakah ta'am yang dimaksud di situ adalah dikembalikan kepada ta'am yang ada di masa Nabi SAW? Sebagian dari kalangan para ulama mengatakan demikian. Akan tetapi ini pendapat yang marjuh, pendapat yang ditinggalkan oleh kebanyakan para ulama. Jadi menunaikannya dengan kurma itu bukan sebuah kewajiban. Menunaikannya dengan gandum itu bukan sebuah kewajiban. Akan tetapi dilihat fungsi daripada kurma di masa dahulu itu apa? Fungsi daripada gandum di masa dahulu itu apa? Ternyata fungsinya adalah untuk menjadi makanan pokok. Maka datang pendapat yang kedua, ini pendapat yang kuat, dan ini yang diamalkan oleh mayoritas para ulama, menunaikan zakatul fitr yaitu dengan makanan pokok. Berarti ketika disebutkan makanan pokok, ma'asyiral ikhwah, ini antara negara bisa berbeda. Kalau di Saudi misalnya dan negara-negara Timur Tengah bisa ditunaikan dengan gandum, bisa ditunaikan dengan kurma. Kalau kita di Indonesia yang kita cinta ini, ma'asyiral ikhwah, makanan pokok kita adalah beras, maka menunaikannya dengan beras. Jadi bukan dilihat karena kurmanya, bukan dilihat karena gandumnya, tapi dilihat apa fungsi kurma di masa dahulu, di masa Nabi SAW. Apa fungsi gandum di masa Nabi SAW? Fungsinya adalah untuk dijadikan makanan pokok. Berarti menunaikan sadaqatul fitri atau zakatul fitri menggunakan makanan pokok. Dan ini dikuatkan oleh perkataan Abu Sa'id Al-Khudri. Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari? Kunna nukhriju yawmal fitri fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min tamarin. Abu Sa'id mengatakan, dahulunya kami mengeluarkan zakatul fitr di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu sa'an min ta'amin, satu sa' dari makanan. Kalimat-kalimat makanan ini bersifat umum. Kemudian disebutkan oleh Abu Sa'id setelah itu, wa kana ta'amuna asy-sya'ir, dan adalah di antara makanan kami ketika itu asy-sya'iru, gandum. Jadi beliau tidak mengatakan mesti dikeluarkan dengan kurma, dengan gandum, dengan zabib. Beliau hanya mengatakan kami mengeluarkan di masa Nabi sa'an min ta'amin, satu sa' daripada makanan. Wa kana ta'amuna asy-sya'ir, dan makanan kami ketika itu adalah syair. Jadi yang dilihat bukan syairnya, yang dilihat bukan zabibnya, yang dilihat bukan kurmanya, yang dilihat kata-kata ta'am. Apabila di satu negeri itu makanan pokoknya bukan kurma, berarti tidak kurma yang dikeluarkan. Makanan pokoknya bukan gandum, berarti tidak gandum yang dikeluarkan. Apabila makanan pokoknya beras, maka yang dikeluarkan adalah beras. Yang dikeluarkan adalah beras. Jadi yang menjadi ibrah adalah tujuan daripada syair atau tujuan daripada at-tamar atau tujuan daripada az-zabib sebagai bentuk makanan pokok di masa itu. Maka di masa sekarang apabila makanan pokok satu tempat itu adalah beras, maka yang dikeluarkan adalah beras, dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW, mengeluarkannya dengan makanan pokok. Di masa Nabi mengeluarkan dengan kurma, Nabi SAW mengeluarkan dengan gandum atau yang semisal dengannya. Kemudian timbul pertanyaan, ma'asyiral ikhwah, bagaimana mengeluarkannya diganti dengan nominal uang sesuai dengan harga beras yang akan dia keluarkan? Maka sebagian dari kalangan ahli ilm, namun pendapat ini juga pendapat yang menyelisihi mayoritas para ulama, pendapat yang ditinggalkan oleh banyak para ulama, pendapat mengizinkan mengeluarkan dengan
nominal senilai dengan beras. Tetapi ini pendapat yang ditinggalkan oleh banyak dari kalangan ahli ilmu. Maka pendapat yang kuat adalah seorang muslim, seorang muslimah yang mengeluarkan zakatul fitr, mereka mesti mengeluarkan dengan ta'am. Karena kalimat-kalimat ta'am itu disebut oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, wa tu'matan lil masakin, kata Nabi. Diwajibkan sadaqatul fitr itu bentuk bantuan pertolongan makanan bagi orang-orang yang membutuhkan. Nabi tidak menyebutkan dengan uang. Padahal uang di masa Nabi SAW ada. Sahabat tidak menyebutkan dengan uang. Padahal uang di masa sahabat juga ada. Tapi Nabi tidak mengeluarkannya dengan uang. Nabi tidak mengeluarkannya dengan nominal. Para sahabat tidak mengeluarkannya dengan uang. Para sahabat tidak mengeluarkannya dengan nominal. Ketika Nabi tidak pernah melakukan pembayaran itu dengan uang, para sahabat juga demikian. Maka dari situ ma'asyiral ikhwah, pendapat yang lebih hati-hati, aslam wa ahkam biiznillah, hendaknya seorang muslim, seorang muslimah mengeluarkan zakatul fitr dengan makanan pokok yang dia makan. Kemudian sebagian dari kalangan ahli ilmu mengatakan, kecuali orang yang ingin kita berikan tersebut sudah banyak di rumahnya beras. Si fulan memberikan kepadanya beras. Datang si fulan lagi memberikan kepadanya beras. Sudah banyak beras di rumahnya. Mungkin sudah ada 10 kilo, 20 kilo, bahkan mungkin lebih. Namun ketika kita ingin memberikan beras kepadanya, ternyata beras sudah banyak di rumahnya. Tetapi uang tidak ada di rumahnya. Tidak ada uang di rumahnya. Sehingga dia tidak punya uang untuk membeli lauk pauk, teman untuk memakan beras yang sudah banyak di rumahnya. Tidak ada uang untuk membeli ayam, membeli ikan, membeli minyak, membeli sayur-sayuran. Walaupun ini gambarannya qalilun wa nadir, sedikit, tapi andaikan ini terjadi, maka sebagian dari kalangan ahli ilmu mengatakan boleh seseorang itu mengganti pembayarannya dengan apa? Dengan uang, karena itu lebih bermanfaat untuknya. Kalau tetap diberikan beras sementara dia tidak punya uang untuk membeli sesuatu yang dengannya dia memakan atau memasak beras itu, maka memberinya dengan uang ketika itu lebih bermanfaat baginya. Maka diperbolehkan bagi seseorang tadi mengganti harga beras tadi dengan uang, kemudian uang itu diberikan kepadanya. Walaupun gambaran seperti ini jarang terjadi. Tapi apabila terjadi, begitu kita antarkan ke rumahnya dan dia mengatakan uang dia tidak punya, beras sudah banyak, sudah ada, sudah banyak orang yang mengantarkan ke rumahnya, maka boleh kita ganti biiznillah. Karena memberikan uang ketika itu lebih bermanfaat. Karena makanan pokok itu juga berbeda dari masa Nabi SAW. Kalau dulu makanan pokok di masa Nabi, kurma langsung bisa dimakan. Gandum tinggal mengadonnya langsung menjadi roti. Roti langsung bisa dimakan tanpa menggunakan ayam, tanpa menggunakan daging. Tapi nasi, mungkin tidak ada orang yang hanya memakan nasi, ma'asyul ikhwah, kecuali memang tidak ada sesuatu yang bisa dia makan bersama nasi itu. Pada umumnya nasi kita makan dengan lauk pauk, dengan ayam, dengan sayuran, dengan ikan. Maka ketika di rumahnya hanya ada beras, kemudian tidak ada uang untuk membeli sesuatu yang dengannya dia bisa memakan beras tadi atau masak beras tadi, maka sebagian dari kalangan ahli ilmu mengatakan boleh diganti senilai beras yang akan dia keluarkan, kemudian dia berikan kepada orang yang membutuhkan. Contohnya, ketika dia ingin memberikan ke orang yang butuh diberikan kepadanya zakatul fitr, dirinya, istrinya dan anak-anaknya, misalnya 6 orang, berarti 6 kali 3 18 kilo, kemudian dikali 1 kilo sekian. Kemudian misalnya apabila harga beras itu 1 kilonya misalnya 20.000, maka dikali 18 berarti 360.000. Berarti 360.000 dia bayar ke orang yang ingin dia berikan zakatul fitr, yang di rumahnya sudah banyak beras tetapi tidak ada uang untuk melapangkan jalannya selain daripada beras itu. Maka ketika itu boleh dia ganti, dia berikan kepadanya uang, dengan uang itu terbantu orang tadi, walaupun kondisi seperti ini mungkin sedikit. Tapi apabila ada seperti ini,
Mungkin ketika kita ingin berikan kepada si fulan dan dia menyampaikan di rumahnya sudah banyak beras, tapi dia tidak punya uang sedikit pun untuk membeli sayur-sayuran, lauk pauk, ikan, ayam, maka sebagaimana yang kita sebutkan tadi, sebagian dari kalangan ahli ilmu mengatakan maka boleh diganti dengan nominal, kemudian diberikan kepada orang yang membutuhkan tadi, ma'asyara al-ikhwah. Tapi ketika seseorang kita ketahui bahwa dia tidak memiliki uang, bahkan besar kemungkinan dia memiliki uang walaupun tidak banyak, maka menunaikan zakatul fitr hukum asalnya dengan makanan pokok, karena itu yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan tidak boleh berpindah kepada nominal. Sebagian dari kalangan para ulama tidak mengizinkan kecuali dalam kondisi yang telah kita sebutkan tadi. Masyaallah ikhwah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian takaran yang dikeluarkan zakatul fitr disebutkan oleh Ibnu Abbas sa'an min ta'amin, satu sa' dari makanan. Satu sa' itu sama dengan arba'atu amdadin. Amdad jamak daripada mud. Mud seperti ini. Mud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian arba'atu amdad, 4 mud Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan satu sa'. Maka tidak ada takaran yang bisa dipastikan atau tidak ada takaran yang disepakati oleh para ulama ketika dikilokan berapa kilo kira-kira. Satu mud itu berapa sehingga 4 mud itu bisa dikalikan. Kalau satu mud itu terhitung 1 kilo, berarti 4 mud 4 kilo. Kalau satu mud itu setengah kilo, berarti 4 mud 2 kilo. Tidak ada pendapat yang disepakati oleh para ulama kita. Ada khilaf dari kalangan ahli ilmu. Sebagian mengatakan 2,5 kilo satu sa'. Sebagian mengatakan 2,7, 2,8. Sebagian mengatakan 3 kilo. Apabila kita diberikan kelapangan oleh Rabbuna Jalla wa'ala, maka ambillah hitungan yang paling banyak. Karena sebagaimana yang kita sebutkan tadi, tujuannya membantu orang, tujuannya melapangkan jalan saudara kita, tujuannya memberikan keringanan kepada saudara kita. Maka ambillah hitungan yang paling besar apabila diberikan kelapangan oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Bahkan sebagian dari kalangan ahli ilmu mengatakan, apabila seseorang masih diberikan kelapangan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika dia berikan makanan pokok, apalagi makanan pokok itu mungkin tidak bisa dimakan dengan sendirinya, kecuali ada temannya, kecuali ada yang lain, maka ketika dirinya diberikan kelapangan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, selipkan sedikit di situ uang. Walaupun uang itu tidak dianggap sadaqatul fitr, tapi itu dianggap sedekah biasa, istihsanan, kebaikan bagi orang yang sedang menunaikan amal ibadah sadaqatul fitr tadi. Tapi manakala seseorang mungkin juga memiliki kebutuhan-kebutuhan yang dirinya tidak bisa berbagi uang ketika itu, maka cukup menunaikan dengan makanan pokok, dan ambillah takaran yang paling besar 3 kilo, insyaallah akan diberikan kebaikan yang melimpah oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Ada 2 hal ma'asyarul ikhwah yang sangat kita tekankan nanti ketika kita tunaikan sadaqatul fitr ini. Jangan lupa 2 hal yang kita tekankan tadi. Pertama, niatkan pelaksanaan sadaqatul fitri ini agar kita menggapai tujuan yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu'matan, yang disampaikan oleh Nabi, tuhratan lis-shaim, sebagai pembersih diri kita, penggugur dosa-dosa kita, pensuci diri kita. Allah menjadikan amalan-amalan yang sangat banyak yang dengannya seorang hamba mensucikan dirinya, yang dengannya Rabbuna Jalla wa'ala membersihkan diri seorang hamba tadi. Puasa, keutamaan juga pengampunan dosa. Begitu juga amalan-amalan yang lain, keutamaannya pengampunan dosa. Man qama ramadhana, yang menghidupkan Ramadan dengan ibadah-ibadah, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu, mensucikan diri kita. Kemudian di akhir Ramadan ada satu ibadah, sadaqatul fitr, yang tujuannya juga untuk mensucikan diri kita, membersihkan dosa-dosa kita. Maka ketika kita nanti menunaikan sadaqatul fitr, niatkan agar Allah membersihkan, mensucikan diri kita. Kemudian yang kedua, agar dengannya terbantu saudara kita, ma'asyarul ikhwah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan ibadah. Teruslah jadikan Nabi SAW sebagai contoh, suri tauladan di akhir-akhir Ramadan,
agar benih-benih ketaatan yang telah kita tanam dalam bulan Ramadan membekas di dalam diri kita, dan pasca Ramadan kita tetap meniti jalan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena tujuan disyariatkannya ibadah Ramadan menjadikan diri kita insan-insan yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa sallallahu wasallam baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.